Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja. Malam hari ini pembahasan kita adalah tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Sebelumnya, ketika disebut istilah mandi dalam fikih atau kitab-kitab fikih, begitu juga dalam hadis-hadis, maka yang dimaksud adalah mandi besar. Yang dimaksud adalah mandi besar, atau sebagian orang menamakannya dengan mandi junub. Mandi junub atau mandi besar. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, walladhi yujibul ghusla sittatu asya'. Walladhi yujibul ghusla, dan yang mewajibkan mandi. Mandi yang dimaksud adalah mandi besar. Sittatu asya', ada 6 perkara. Yang mewajibkan mandi besar ada 6 perkara. Salah satu 3 tashtariku, sama, fiha, di dalam 3 itu, ar-rijalu wan nisa, laki-laki dan perempuan. Yang 3 ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang 3 lagi khusus untuk perempuan. Yang akan dibahas pertama oleh muallif adalah yang mana? 3 yang berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan. Apa saja? Qala wahia, dan ketiganya itu adalah 1. Iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Khitan itu apa? Khitan itu adalah dalam bahasa Arabnya maudhi'ul khatan, tempatnya khatan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, tempat disunat. Ya, tempat apa? Tempatnya sunat. Apa dia itu? Dia itu kalau anak laki-laki yang belum disunat, ada kulit yang menutup kepala zakarnya. Itu namanya apa? Khatan. Nanti waktu dia disunat, yang dipotong, yang dibuang kulit
yang menutupi kepala zakarnya itu. Nah, sedangkan untuk perempuan yang dimaksud dengan khatan itu adalah kulit yang terletak di atas lubang kemaluannya. Tempatnya bersebelahan dengan jalan kencingnya. Di situ ada apa? Seperti kulit yang menonjol begitu. Itu namanya apa? Khatan. Tuh. Yang dimaksud dengan ketemunya dua khitan, ini gimana maksudnya? Yang dimaksud adalah jima. Yang dimaksud adalah apa? Jima. Ketika kemaluan laki-laki sudah masuk ke dalam kemaluan perempuan, minimal kepala zakarnya sudah masuk semua, maka dua khitan tadi dipastikan sudah bertemu. Dipastikan sudah bertemu. Artinya berada dalam posisi yang sejajar. Berada dalam posisi yang sejajar. Paham? Berarti yang dimaksud apa tadi? Bertemunya dua khitan adalah jima. Adalah jima. Batasnya jima yang mewajibkan mandi adalah apabila kepala zakar seluruhnya sudah masuk ke dalam lubang kemaluan perempuan. Itu sudah wajib mandi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'a thumma jahadaha faqad wajaba alaihil ghuslu." Ketika seorang laki-laki sudah duduk di antara 4 cabang perempuan. Yang dimaksud dengan 4 cabang ini adalah kedua paha dan kedua betisnya. Itu adalah tempat biasanya laki-laki akan menggauli istrinya. Biasanya dia ada di posisi itu. Tsumma jahadaha. Kemudian dia memayahkan pada perempuan itu, maksudnya dia betul-betul menjimanya. Dia betul-betul menjimanya. Faqad wajaba alaihil ghuslu. Maka dia sudah wajib mandi. Dari sini kita pahami bahwa orang yang menjima
walaupun tidak sampai keluar mani, dia sudah harus mandi. Dia sudah wajib mandi. Jadi orang yang jima, apakah dia keluar mani atau tidak? Sama. Hukumnya wajib mandi. Kalau dalam hadits lain, lafadznya idzal taqal khitanan faqad wajabal ghuslu. Ketika dua khitan telah bertemu, maka sudah wajib mandi. Maksudnya ketika sudah terjadi jima, minimal sampai masuknya seluruh kepala zakar. Yang pertama. Yang kedua adalah wa inzalul maniyyi, dan keluarnya mani. Penyebab wajib mandi yang kedua adalah keluarnya mani. Dengan sebab apapun. Dengan sebab apapun. Entah itu karena mimpi atau karena yang lain. Entah sebabnya halal atau haram. Keluar mani, maka wajib mandi. Apa dalilnya? Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Ummu Sulaim, ibunya sahabat Anas radhiyallahu an, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haq. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghusrin idza hiya ihtalamat. Apakah perempuan juga harus mandi apabila dia mimpi jima? Apabila dia mimpi jima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Naam, idza ra'atil ma. Bila dia melihat air, maksudnya melihat mani. Yang begitu dia bangun, kok dia lihat ada mani, maka dia harus mandi. Dalam hadis lain, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajul yajidul balala wa la yadhkuru ihtiramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki ketika dia bangun tidur, dia jumpai celananya basah. Maksudnya ada apa? Ada mani. Padahal dia nggak ingat kalau dia mimpi apa? Mimpi jima. Dia nggak merasa mimpi jima. Nah, kemudian begitu bangun celananya basah oleh mani. Bagaimana? Faqala yaghtasil. Maka Rasulullah mengatakan dia harus mandi. Walaupun dia nggak merasa mimpi. Ya, walaupun dia tidak merasa mimpi. Dan ini sering terjadi. Ya, ini sering terjadi. Laki-laki nggak merasa mimpi, bangun tidur celananya basah, dilihat itu adalah mani.
Nah, kalau begitu gimana? Dia tetap harus mandi. Baik. Wa 'anil rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balala. Rasulullah juga ditanya, bagaimana kalau sebaliknya? Ada orang dia merasa mimpi jima, tapi dia bangun celananya tidak basah. Nggak ada bekas mani yang keluar. Rasulullah menjawab, la ghusla alaihi. Dia tidak wajib mandi. Begitu juga hadis menyebutkan innamal ma'u minal ma'. Wajib mandi itu karena keluarnya mani. Wajib mandi itu karena keluarnya mani. Walaupun hadis ini keumumannya dimansukh, itu bahwa mandi itu hanya wajib karena keluarnya mani, ini keumumannya dimansukh oleh apa? Hadis tadi, idza taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Kalau dua khitan sudah ketemu, nah maka wajib wudu. Nah, hadis ini menunjukkan walaupun tidak keluar mani, kalau sudah tidak dijima harus apa tadi? Mandi, bukan wudu ya, harus mandi. Nah, tapi di bagian yang lain apa itu? Keluarnya mani itu mewajibkan mandi. Keluarnya mani itu mewajibkan mandi. Paham itu ya, Syabab? Nah, jadi kalau orang jima keluar mani atau tidak, dia harus mandi. Kalau orang keluar mani, apapun sebabnya, entah karena jima, entah karena mimpi, atau karena sebab yang lain, dia wajib mandi. Betul? Begitu juga masalah yang terakhir tadi. Masalah mimpi basah. Kita mengenalnya dengan mimpi apa? Mimpi basah. Orang mimpi, ternyata nggak keluar mani. Wajib mandi atau tidak? Tidak. Walaupun dalam mimpinya dia menjima. Betul? Kemudian orang tidak mimpi, tapi begitu dia bangun tidur, dilihat di celananya ada mani. Dia wajib mandi atau tidak? Dia wajib mandi. Baik. Yang ketiga adalah wal mautu dan mati. Wal mautu dan mati. Baik. Orang yang mati, dia wajib mandi atau wajib dimandikan? Wajib mandi apa wajib dimandikan? Wajib. Nah, wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Apa dasarnya? Orang yang mati wajib dimandikan. Yang pertama adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Atiyah dan teman-temannya untuk memandikan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika putrinya meninggal. Rasulullah merintahkan irsilnaha thalatan, mandikan dia 3 kali. Ya, perintah Rasulullah itu menunjukkan makna apa? Wajib. Juga ada kasus waktu haji wada. Ada seorang laki-laki terjatuh dari ontanya. Lehernya patah, terus mati. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintah irsiduhu bima'in wasidrin. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. 2 hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mati harus dimandikan. Hanya pertanyaannya, apakah mati itu hadas? Ya, kalau keluar mani
atau jima itu adalah hadas besar. Pertanyaannya, kalau mati itu hadas atau bukan? Kalau mati itu hadas atau bukan? Bukan. Kenapa bukan hadas? Karena kalau mati itu hadas, maka tidak ada faedahnya dia dimandikan. Paham tuh? Nah, kenapa? Setelah dimandikan dia tetap mati. Ya enggak? Nah, setelah dimandikan dia tetap mati. Nah, maka tidak ada faedahnya dia dimandikan apabila mati itu adalah hadas. Baik. Ini 3 wajibnya mandi yang berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan. Jima, keluar mani, dan mati. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa'u. Dan yang 3 sebab khusus untuk perempuan. 3 sebab lagi khusus untuk siapa? Perempuan. Apa saja? Yang pertama, wahiyal haidu. Yang pertama adalah haid. Haid itu apa? Haid itu adalah darah yang normal. Darah apa? Yang normal. Yang keluar dari farji perempuan di waktu-waktu tertentu. Itu namanya apa? Haid. Kenapa kita bilang dia darah yang normal? Karena setiap perempuan yang normal dia pasti haid. Dia pasti mengalami haid. Darah ini keluar bukan karena ada masalah kesehatan dengan perempuan. Bukan karena dia sakit, bukan. Nah, justru kalau perempuan tidak pernah keluar darah haidnya, ini berarti dia ada masalah dengan kesehatannya. Kemudian dia keluar min qa'rir rahim. Keluar dari dasarnya rahim. Keluar dari dasarnya rahim. Nah, ini darah haid ini dia asalnya adalah sel telur yang tidak dibuahi. Nah, sel telur yang tidak dibuahi. Nah, nanti ketika perempuan itu hamil, maka darah atau yang seharusnya menjadi darah haid itu akan menjadi apa? Makanannya janin. Ya, dia akan berubah menjadi makanannya janin. Nah, tapi kalau sel telurnya tidak dibuahi atau perempuan tidak keadaan hamil, maka dia akan rutin mengeluarkan darah haid. Ada yang sampai 4 hari, ada yang sampai 5 hari, ada yang sampai 6 hari dalam setiap bulan seperti itu. Darah haid, keluarnya darah haid mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi. Apa dasarnya? Yang pertama firman Allah. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adha, katakanlah, nah, haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah perempuan di masa haidnya. Artinya jangan dijima.
Fa'tazilun nisaa al-mahid. Wala taqarabuhunna hatta yatahurn. Kalian jangan dekat-dekat, maksudnya jangan menjima perempuan sampai dia suci, artinya sampai darah haidnya berhenti. Fa'idha tatahharna, bila dia sudah bersesuci, maksudnya apa itu? Dia sudah mandi. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Silahkan kumpuli dia, datangi dia dari tempat di mana Allah perintah kepada kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa sebelum dia mandi, dia tidak boleh dikumpuli. Berarti orang yang selesai haid atau perempuan yang selesai haid, dia harus mandi. Oh ya. Begitu juga hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Fatimah binti Abi Hubaysh ini termasuk salah satu beberapa perempuan yang mengalami istihadah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia datang bertanya kepada Rasulullah tentang istihadahnya, istihadah itu apa? Istihadah itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan tidak pada waktunya, terus menerus. Nah, kalau biasanya perempuan haid misalnya antara paling lama seminggu, ini sampai berbulan-bulan darahnya masih keluar terus. Itu namanya apa? Istihadah. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang istihadahnya itu gimana. Lalu Rasulullah memberikan arahan begini. Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Ketika datang masanya haid, tinggalkan salat. Fa idza adbarat faghtasili wa shalli. Kalau sudah lewat masanya haid, mandilah dan salatlah. Di sini Rasulullah juga memerintahkan apa? Mandi setelah lewat masanya haid. Baik. Yang ketiga adalah wan nifas dan nifas. Nifas itu apa? Nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan. Nah, darah yang keluar dari kemaluan perempuan karena apa? Karena melahirkan. Itu namanya nifas. Ketika perempuan selesai dari nifas, darah nifasnya sudah berhenti, maka dia juga wajib mandi. Apa dasarnya? Dasarnya dikiaskan dengan haid. Dikiaskan dengan haid. Begitu juga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamai haid juga dengan nama nifas. Waktu Aisyah radhiyallahu anha haid yang pertama kali saat haji, Rasulullah menanyai Aisyah, anafisti, apakah engkau nifas? Apa yang dimaksud nifas di sini? Haid. Yang dimaksud nifas adalah haid. Maka perempuan yang nifas hukumnya sama dengan perempuan yang haid. Bagaimana? Selesai nifasnya dia wajib mandi. Yang ketiga adalah wal wiladah dan melahirkan. Yang ketiga adalah melahirkan walaupun tidak disertai dengan keluarnya darah. Walaupun tidak disertai dengan keluarnya darah. Apa ada? Naam. Misalnya perempuan yang lahir lewat prosedur operasi sesar misalnya. Perempuan yang lahiran lewat prosedur operasi sesar misalnya.
kemudian tidak ada darah nifas yang keluar dari kemaluannya setelah itu, maka dia juga harus mandi. Maka dia juga harus mandi. Baik. Ini 6 perkara yang mewajibkan mandi. Nah, mandi yang dimaksud adalah mandi besar. Yang 3 berlaku sama antara laki-laki dan perempuan. Apa tadi? Jima, keluar mani, dan mati. Yang 3 hanya berlaku untuk perempuan. Apa itu? Haid, nifas, dan melahirkan. Baik. Waktu kita tinggal sedikit sekali. Kalau kita nambah ke masalah berikutnya, justru tidak cukup. Insyaallah kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.